Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam renungan Gemah hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita adalah orang-orang yang semakin diberkati oleh Tuhan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya juga kita adalah orang-orang yang semakin bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kita, yang semakin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kami. Dan juga khususnya ketika kami hari ini boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tolong kami dan topang kami, sehingga kami bukan hanya mengerti akan firman-Mu ini, tetapi kami juga boleh dimampukan oleh Engkau untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik, yaitu melindungi mereka yang tidak bersalah. Hari ini kita akan melanjutkan di dalam pembacaan yang terambil di dalam Ulangan pasal yang ke-19. Namun kita akan hanya membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ulangan pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya, supaya jangan penuntut tebusan darah, sementara hatinya panas, dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan, dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya, akan diberikan kepada nenek moyangmu. Apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian daripada Ulangan pasal yang ke-19 ini, maka perikop ini berbicara mengenai kota-kota perlindungan yang dikhususkan secara khusus untuk orang-orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Nah, pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja itu adalah pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat yang jahat atau rasa benci sebelumnya. Nah, pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja ini bisa saja terjadi, misalnya karena sebuah kelalaian atau karena sebuah kecelakaan. Misalnya yang tadi disebutkan di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima.
Maka untuk melindungi tersangka yang membunuh secara tidak sengaja, Musa menetapkan agar dibangun 3 kota perlindungan. Di kota perlindungan itu, sang tersangka tidak boleh dibunuh tanpa keputusan pengadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kemudian hari, di mana 3 kota perlindungan itu ditambah 3 kota lagi. Nah, kota-kota itu dibangun sedemikian rupa agar dari setiap tempat di wilayah Israel itu ada kota-kota perlindungan yang jaraknya tidak terlalu jauh. Maka dengan demikian, tersangka yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja itu bisa tiba di kota-kota perlindungan sebelum penuntut hutang darah itu bisa mengejar mereka atau bahkan membunuh tersangka itu. Dan kita bisa melihat itu di dalam ayatnya yang ke-6. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam bagian ini dan kita menariknya di dalam konteks kita pada hari ini, maka kita juga perlu membentuk atau membuat sebuah sistem yang memungkinkan orang-orang yang mungkin juga rentan dipersalahkan ketika mereka mau mencari keadilan dan bantuan hukum. Nah, maka mereka bisa mendapatkan atau menemukan bantuan itu atau perlindungan. Misalnya, mereka bisa mendapatkan tempat pengaduan yang mudah untuk dijangkau semua orang. Baik itu misalnya melalui telepon, atau melalui smartphone, atau juga melalui lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa memperingatkan orang-orang Israel itu supaya mereka tidak mengabaikan kewajiban ini. Mereka harus melindungi orang yang membunuh secara tidak sengaja, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka, dan utang darah itu melekat padamu. Nah, ketika orang-orang yang lemah dan tidak bersalah itu menderita karena masyarakat itu tidak memberikan perlindungan bagi keselamatan mereka, maka sebenarnya seluruh masyarakat itu diajar supaya mereka bisa merasakan kesalahan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Tuhan sangat bersimpati terhadap mereka yang dipersalahkan, padahal belum tentu mereka itu bersalah, serta mereka yang melakukan kesalahan itu secara tidak sengaja. Nah, akan tetapi, orang yang melakukan pembunuhan yang berencana juga ada yang berusaha untuk mencari perlindungan di kota-kota perlindungan. Misalnya yang ada di dalam ayat yang ke-11. Nah, maka para tua-tua kota harus bertanggung jawab untuk membawa sang tersangka pembunuh berencana itu di kota-kota perlindungan, supaya para tua-tua itu bisa bertindak sebagai hakim yang mengadili kasus tersebut, lalu menyerahkan itu para pelaku-pelaku yang melakukan pembunuhan secara berencana itu kepada anggota keluarga korban pembunuhan. Nah, Musa menyebut bahwa orang yang menerima pembunuh berencana itu sebagai penuntut utang darah. Nah, hukuman untuk pembunuhan berencana adalah hukuman mati, seperti yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-12 bagian B. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen, maka kita perlu belajar melalui perikop ini. Kita perlu sekali memiliki hati seperti hati Tuhan. Hati yang mau melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Akan tetapi, kita juga perlu hikmat Tuhan. Kita juga perlu waspada. Karena selalu ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk dibantu dan mencoba menyalahgunakan kebaikan kita. Nah, pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apa yang Anda dapat lakukan untuk menolong mereka yang dipersalahkan? Padahal sebenarnya mereka itu belum tentu bersalah. Nah, kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini boleh mengajak kita untuk melihat kepada sekitar kita, kepada orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil, supaya kita boleh diberikan hikmat dan bijaksana oleh Tuhan untuk menolong mereka, memberikan rasa keadilan kepada mereka. Nah, kiranya Tuhan boleh menolong kita dan memakai kita menjadi saksi dan kemuliaan bagi namanya.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami cuek kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bahkan tidak peduli dengan keadaan mereka. Tapi melalui firman Tuhan pada hari ini, kami boleh diajar oleh firman-Mu. Supaya kami boleh melihat sekeliling kami ada begitu banyak orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Mungkin mereka adalah orang-orang yang diperlakukan secara bersalah, tetapi padahal mereka belum tentu melakukan sebuah kesalahan. Tuhan, pakai kami di dalam segala keterbatasan kami, menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kami boleh membantu mereka, menolong mereka, memberikan keadilan, kenyamanan, dan perlindungan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu pada hari ini buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Amin.